Di tengah-tengah guyuran rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah takdirkan kita pada pagi hari ini untuk bersimpuh di Baitullah, di masjid yang kita cintai, Masjid Raudhatul Jannah. Mudah-mudahan nama masjid yang indah, nama masjid yang bagus, mudah-mudahan kita termasuk ke dalam penghuni Raudhatul Jannah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam Kanjeng Nabi besar Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabat, kepada keluarga beliau, kepada sahabatnya, kepada para pengikutnya, atba'at tabi'in, dan mudah-mudahan termasuk kita selaku umat beliau. Tentunya berkumpulnya kita di sini tidak lepas dari rasa cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan rasa cinta kepada Rasulullah semakin terang, semakin benderang, semakin bersinar di dalam hati kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM beserta jajarannya, para asatidz, para hujjaj, para sesepuh masyarakat, hadirin jamaah ta'lim, jamaah salat subuh, hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Kita akan melanjutkan materi kita pada pertemuan yang lalu. Alhamdulillah, malam ini, pagi hari ini, Allah takdirkan kita semuanya untuk bisa bangun subuh, salat subuh jamaah dan melanjutkan kegiatan taklim. Dan mohon maaf kepada pengurus kalau menghubungi saya, kebetulan beberapa hari ini HP sedang error sehingga tidak bisa menerima aktivitas telepon begitu. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada waktu yang lalu kita telah mempelajari berkaitan dengan ghuslul yadaini, membasuh kedua tangan. Ada beberapa pendapat kemarin yang tadi masih ada bekasnya, bahwa perbedaan ulama adalah berkaitan dengan sampai sebatas mana batasan tangan itu. Ada yang mengartikan ila di situ ada lil ghayah, hingga, berarti sampai siku. Ada yang mengatakan hanya sebatas sampai saja, jadi artinya tidak hingga, berarti siku tidak masuk, ya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perihal kita basuh tangan ilmu kelihatan gampang. Akan tetapi yang paling sulit adalah bagaimana perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan Allah, yang mengandung maksiat kepada Allah, yang dilakukan oleh kedua tangan ini, itu bisa kita perbaiki, bisa kita evaluasi setiap saat. Tangan ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disertai dengan jari jemari. Jari ini punya makna, masing-masing punya makna. Ketika Bapak ingin mengacungkan jempol tapi salah begini, itu ribet urusannya, kan begitu? Atau misalnya tangan ini, tengah ini, pengen bagus tapi begini, nah kan Masya Allah. Atau bisa pakai
membuat onar, membuat hal-hal yang negatif yang dilakukan oleh jempol ini. Dengan digerak-gerakkan hanya menyentuh layar HP, keluar huruf, membuat status dan lain sebagainya. Karena ini luar biasa. Begini hebat, kalau begini monggo silakan, kalau begini jelek, kan begitu. Ini anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, setiap kita wudu membasuh kedua tangan, maka dalam Al-Quran ada satu ayat yang berkaitan dengan efek daripada tangan ini nanti di akhirat. Ada yang disebut ketika kita nanti di akhirat berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang akan menerima kitab adalah tangan kanan atau tangan kiri. Wa amma man utiya kitabahu biyamini. Akan tetapi ada juga yang menerima kitab catatan amal itu wara'al dari belakang punggungnya. Ini Masya Allah. Yuk kita hati-hati dengan tangan ini. Tangan ini tidak bisa bicara, akan tetapi ulah daripada tangan ini bisa berdampak sangat luas. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita lanjutkan al-mas'alatu sadisatu minat tahdidi mashur ra'si, membasuh, mengusap kepala. Ada satu doa yang telah diajarkan guru-guru kita, meski sebagian orang menyatakan hadis ini adalah dhaif, tapi perlu kita catat, perlu kita ingat, berdasarkan mufakat dari para ahli hadis atau muhaddits bahwa hadis dhaif bisa diamalkan untuk fadhailul a'mal, akan tetapi tidak dapat digunakan sebagai hujjah atau sebagai argumentasi. Gitu. Apa doanya? Allahumma harrim sya'ri, ya Allah, haramkanlah, cegahlah sya'ri, rambutku, wa basyari, dan kulitku, ala nari, masuk ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjutkan, mari kita baca Fatihah untuk pengarang kitab ini. Saya membawa dua kitab. Yang pertama kitab kajian rutin kita, yaitu Bidayatul Mujtahid, dengan yang kedua kitab hadis Sahih Bukhari, jilid yang pertama dan yang kedua. Sebagai dasar argumentasi biasanya kan ditanya dalilnya hadisnya sahih atau tidak. Ini saya bawa kitabnya langsung pada berkisaran halaman 43, 44, 48, 54 dan 56. Bapak tinggal mendengarkan saja, gitu. Saya ngoprek hadis ini dari jam 2 pagi. Kebetulan gak bisa tidur, jadi saya gunakan untuk ngoprek hadis. Kenapa demikian? Karena ilmu yang akan saya sampaikan berkaitan dengan hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan saya pertanggungjawabkan di hadapan Rasulullah SAW dan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga
Saya lebih senang untuk membawa kitab seperti ini, bukan bermaksud pamer, tidak, sama sekali tidak. Akan tetapi saya hanya ingin menunjukkan bahwa ilmu itu luar biasa sulit untuk mempelajari ilmu-ilmu agama yang sudah Rasulullah SAW contohkan. Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ittafaqal ulama. Mohon maaf, kita lanjutkan Fatihahnya, Fatihah susun al-musannif al-bid'ah wa syirk. Nafa'ana Allah bi'ulumihi fid din wad dunya wal akhirah. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tundukkan hati kita, kita buka mata batin kita, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dalam memahami agama ini, dan mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari pada pagi hari ini Allah jadikan ilmu yang barokah, manfaat untuk diri kita dan keluarga kita. Amin Allahumma amin. Ittafaqa, telah bersepakat siapa al-ulama, para ulama, ala anna mashar ra'si, sesungguhnya mengusap kepala min furudil wudu'i, merupakan bagian daripada fardunya wudu. Jadi ini yang perlu kita pahami. Ulama itu ada yang sepakat, ada yang berbeda. Kesepakatan seluruh ulama adalah mau mazhab apapun itu, ya, mau itu Syafi'i, mau itu Imam Maliki, mau itu Imam Hambali, maupun teman-teman kita, saudara-saudara kita Wahabi Salafi pun sepakat bahwa mengusap kepala, bukan membasuh ya, mengusap kepala adalah merupakan fardunya wudu. Nah, yang ulama berbeda pendapat, adalah berkaitan dengan caranya, kaifiyahnya, teknisnya. Mengusap kepala itu yang ulama berbeda pendapat, gitu ya. Nah, sekarang perbedaan pendapat para ulama itu pada hal apa? Wakhtalafu, dan berbeda pendapat sapa al ulama, para ulama, fil qadril majzi minhu, berkaitan dengan kadarnya, ukuran kepala. Misalnya saya ambil contoh begini, Pak Ustadz Boswanto, ya, katakanlah begitu, sama Pak Jumiatno, itu kepalanya begini, dijeguk. Wah, saya dijeguk kepala saya sama Pak Ju. Yang namanya jeguk itu sedikit atau banyak? Sedikit, tapi ngomongnya kepala. Ini kayaknya bendahara DKM masjid gak kelihatan batang hidungnya kemana ya? Yang disebut batang hidung, tapi yang dimaksudkan adalah seluruh badan, gitu. Fadhahaba Malik ila annal wajiba,
Imam Malik. Menurut Imam Malik, beliau berpendapat bahwa mengusap kepala itu wajib seluruhnya. Imam Malik nih. Imam Malik berpendapat bahwa mengusap kepala wajib secara keseluruhan. Jadi semuanya wajib diusap. Itu Imam Malik. Teknisnya seperti apa nanti akan saya contohkan. Jadi sangat ilmu yang saya dapatkan. Wa dhahaba Syafi'i, dan berpendapat Imam Asy-Syafi'i, sapa Imam Asy-Syafi'i, wa ba'du ashabi Malik, dan sebagian dari ulama Malikiyah, wa Abu Hanifah, dan Imam Abu Hanifah, ila anna masha ba'duhu huwal fardhu, mengusap sebagian kepala adalah wajib. Nah, kalau Imam Syafi'i, kemudian Imam Abu Hanifah, dan sebagian Malikiyah itu cukup sebagian saja, gitu ya. Ada yang memberikan batasan min ashabi Malik adalah ba'dun bithuluth, sepertiga dari bagian kepala. Sepertiga itu berarti kalau kepala ini lingkaran, gitu ya, itu tinggal bagi 3. Jadi ada beberapa pendapat. Yang pertama keseluruhan. Yang kedua sebagian. Yang ketiga sebagian tapi ada batasannya, yaitu sepertiga. Jadi kepala. Wa amma Abu Hanifah, adapun Imam Abu Hanifah, fa'atuhu birrubu', beliau memberikan batasan 1/4 daripada kepala. Jadi kalau bisa saya ambil contoh, ini kita tarik, kita berikan satu garis begitu ya di antara kepala kita, berarti 1/4-nya segini. Ini yang harus basah, gitu. Kemudian ada juga yang berpendapat bahwa ada yang memberikan pendapat paling tidak kalau diukur dengan 3 jari, misalnya begini. Nah, berarti kira-kira 3 jari itu yang harus wajib basah. Wa amma Syafi'i, adapun pendapatnya Imam Syafi'i, beliau tidak memberikan batasan di dalam mengusap kepala. Tapi ulama Syafi'iyah, beliau sampaikan minim-minimnya 3 helai rambut kudu basah. Nah, sekarang bagaimana teknisnya? Saya terapkan, saya contohkan. Kalau mengusap sebagian kepala, jangan begini. Karena di sini itu masuk muka. Jadi kalau ada yang wudu kemudian ngusapnya begini rambutnya, maka enggak sah. Ya, karena ini sebagian kepala, ada yang permasalahannya adalah terletak pada huruf ba. Ya, ada speaker.
dalam ayat tentang wudhu adalah wamsahu biru'usikum. Nih, surat An-Nisa Al-Maidah ayat 6 ya. Masih lanjutan ini ayat tentang wudhu yang diingat-ingat. Untuk ayat tentang wudhu yang berkaitan dengan mengusap kepala, itu yang digunakan redaksinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah wamsahu. Kalau ayat tentang wudhu yang digunakan oleh Allah yang berkaitan dengan muka, itu fagsilu. Mohon bantuan Pak Iswan untuk cek Qurannya, surat Al-Maidah ayat 6, supaya nanti Bapak bisa membedakan mana yang fagsilu, mana yang famsahu. Apabila ini berkaitan dengan kata fagsilu, maka harus dibasuh. Kalau famsahu itu berarti harus diusap. Apabila dibalik, ya harusnya dibasuh atau diusap, maka menjadi tidak sah. Sudah, Ustaz Iswan. Nah, ada untuk kaitannya dengan kepala, tolong dibaca. Idza qumtum ila sholati ya. Ya, silakan. Awas, fagsilu wujuhakum, terus wa aydiyakum ilal marafiqi, terus wamsahu bi ru'usikum. Nah, ayat ini yang akan kita bedah. Redaksi kata-kata yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kepala adalah wamsahu. Nah, perbedaan ulama kenapa bisa semua dan sebagian, itu ada huruf ini. Gara-gara huruf ba, biru'usikum. Nah, huruf ba ini menurut sebagian ulama bahwa ba-nya adalah lizaidah. Lizaidah, tambahan. Karena fungsinya tambahan, maka berarti mengandung makna untuk mengusap kepala. Yang namanya kepala ya udah semuanya, nggak pakai sebagian-sebagian. Nah, ada juga ulama yang memberikan argumentasi bahwa babnya adalah litab'il. Gunanya sebagai menunjukkan bahwa itu merupakan bagian daripada kepala. Yang namanya bagian berarti kalau di sini bagian atau enggak? Bagian. Kalau di sini? Di sini? Di sini? Nah, artinya kalau Bapak mengusap kepala, mengikuti bahwa babnya adalah litab'il,
sebagai makna bagian, basuhnya nggak mesti di sini. Nah, kalau rambutnya panjang gondrong, yang mana yang dibasuh? Kan ada tuh laki-laki yang rambutnya panjang, atau misalnya perempuan yang kerudungan kebetulan tempat wudhunya terbuka, nggak usah lepas jilbab, cukup tangannya dimasukkan, dibasahi air, kemudian dikeluarkan, masukkan tangan ke jilbab, selesai. Nah, kalau ada laki-laki yang rambutnya gondrong, maka batasnya adalah sampai sini. Makanya rambut ini ketika gondrong kan sampai sini, misalnya begitu ya, ya sudah sampai sini, kira-kira batasan ini yang dibasuh. Nggak boleh rambutnya gondrong segini, kemudian yang dibasuh sininya, nggak boleh. Nah, kalau Imam Syafi'i termasuk di dalamnya adalah bahwa ini bukan zaidah. Menurut ulama nahwu dari Kufah. Jadi ulama nahwu itu ada yang Kufah, ada yang Basrah. Dan itu berbeda pendapat. Gara-gara huruf ba saja ini dipermasalahkan oleh para ulama. Nah, kita terima matang tuh. Nah, kalau kita kan gak kepikiran baknya itu gunanya untuk apa, kata hidup kan begitu. Kalau ulama gara-gara bak doang ini jadi berbeda pendapat. Yang satu lizaidah, karena lizaidah berarti yang namanya kepala, ya gelondongan kepala ini kudu basah. Nah, bagaimana dengan hadisnya Nabi nanti? Mari kita lihat. Berdasarkan pendapat ulama pun juga berdasarkan hadis, gitu ya. Jadi antara falsilu dan wamsahu ini berbeda perlakuan. Wa arjulakum ilal ka'bain, nanti akan ngikutin falsilu. Ketika kaki mengikuti falsilu, maka tidak sah kalau basuh kakinya wudhunya begini. Kan ada tuh yang begitu. Gitu. Ada nggak? Pernah nggak lihat begitu? Ya, ini harus menjadi catatan kita. Karena apa? Karena ketika orang yang berpendapat bahwa baknya itu lizaidah untuk tambahan, maka mengusapnya adalah semuanya. Bagaimana? Caranya begini. Kalau Bapak pernah lihat ada orang yang wudhu, ada dua sanad yang saya dapatkan. Yang pertama begini, dilepas airnya, kemudian tangannya nyengkem seperti nyisir begini, sisir ke belakang sampai tengkuk, sampai sini, ya. Kemudian balik lagi. Itu sunnahnya. Nanti saya tunjukkan hadisnya. Hadis ini saya ambil dari Sahih Bukhari. Gak ada doif di sini, mas Sahih semuanya, gitu ya. Atau yang kedua, begini, lepas, jempolnya neken di sini. Kalau di Jawa istilahnya piringan. Di sini kan ada agak redok ya. Kemudian dari sini jalan ke belakang sampai sini. Kemudian di belakang ini ditekan, balik lagi. Itu caranya. Nah, kalau Nabi contohnya beda lagi. Beliau hanya menyampaikan mengusap kepalanya itu
ketika ke belakang ngadep kiblat, berarti ke sono ya. Ketika begini balikin madhep ke timur. Nah, lebih ribet kan? Nah, nanti berdasarkan hadisnya Rasulullah SAW, Nabi pernah mencontohkan bahwa mengusap atau membasuh anggota wudhu ada yang 3-3-3, ada yang 2-2-2, ada yang 1-1-1, ada yang dicampur wudhu 3, tangan 3, giliran sini cuman 1. Ada yang begitu. Nabi contohnya begitu. Makanya perbedaan itu jangan dijadikan sebagai satu polemik. Kalau kita paham ilmunya, insya Allah akan menjadi enak. Yang penting ibadah tidak pakai nafsu. Apa pakai nafsu? Merasa diri paling benar. Itu penyakitnya iblis. Kenapa iblis terusir dari surga? Karena merasa dirinya lebih baik daripada Nabi Adam. Jadi yang merasa diri paling, yang merasa diri belajar ilmu